Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini adalah pembelajaran daring Bahasa Indonesia pertemuan yang ke-8. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar kita semua mendapat ilmu barokah dan manfaat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi bab 2, nikmati cerita sejarah. Pada hari ini kita akan membahas tentang menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Membaca novel sejarah berkaitan erat dengan unsur kebahasaan yang digunakan. Bahasa novel sejarah adalah bahasa yang digunakan sebagaimana dalam karya sastra pada umumnya, yaitu konotatif dan emotif. Penggunaan bahasa ini diwujudkan pengarang dengan merekayasa bahasa menggunakan ragam gaya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan atau style. Dalam bahasa novel sejarah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konotatif dan emotif. Konotatif yaitu makna yang memiliki bentuk tidak tetap, sedangkan emotif yaitu kata yang menimbulkan atau membangkitkan emosi. Selanjutnya yaitu dalam sistem bahasa novel sejarah, dalam hal ini tidak ada bahasa yang universal. Artinya sistem bahasa yang dimiliki suatu masyarakat tertentu akan berbeda dengan sistem bahasa yang dimiliki masyarakat lain, dikarenakan latar budaya masyarakatnya berbeda, sehingga pemahaman suatu novel akan bergantung pula pada budaya yang melatar belakangi novel tersebut. Jadi dalam sistem bahasa novel sejarah ini sangat berbeda-beda sistem bahasanya, karena di Indonesia itu berbeda-beda bahasa dan sukunya. Contoh, di Indonesia ada banyak sekali bahasa, yaitu ada bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain sebagainya. Tapi bahasa yang digunakan atau bahasa pemersatu bangsa Indonesia yaitu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kaidah kebahasaan novel sejarah. Dalam kaidah kebahasaan novel sejarah ini ada 7 kaidah. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Jadi dalam hal ini kalimat yang bermakna lampau yaitu telah, atau di sini yaitu telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal. Misal, setelah itu, mula-mula, sejak saat itu. Contohnya, setelah kejadian itu, ia tidak berani lagi mengunjungi raja ke istana. Ia takut akan mendapat murka baginda. Jadi ada konjungsi temporal, ditandai dengan kata setelah itu atau setelah kejadian itu.
Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Contohnya, ia hanya duduk kemudian menyalakan radio. Tidak lama berdiri lagi menghampiri jendela, melihat keluar halaman. Ia memasang telinganya sampai terdengar langkah kaki istrinya pulang. Dalam kata kerja material ini bisa juga disebut atau menggambarkan suatu tindakan. Nah, tindakannya yaitu menyalakan radio. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contohnya, menurut para saksi, pembantaian para jenderal itu terjadi pada saat menjelang subuh ketika sedang tertidur lelap. Ini contohnya tuh. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Contoh, aku sependapat dengan jalan pikiran Anda, Tuan. Apa yang Anda rasakan, saya ikut merasakannya. Nah, jadi ada kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Nah, yang dipikirkan itu sama. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Nah, dalam kaidah yang keenam ini biasanya diikuti atau ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, kemana perginya permaisuri malam-malam begini? Tanya raja pada abdinya. Nah, jadi ini adalah sebuah dialog. Nah, diawali dengan tanda petik 2. Selanjutnya, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat atau suasana. Contoh, dari apa yang terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Nah, dalam kaidah yang ketujuh ini menggunakan kata-kata sifat. Nah, jadi di sini pada contoh ini kata sifat pada Gajah Mada ini adalah seorang pemberani atau mempunyai wibawa yang sangat besar. Selanjutnya yaitu menjelaskan kata atau frasa dalam novel sejarah. Kata atau frasa dalam novel sejarah dibagi menjadi 2. Yang pertama, menggunakan kata atau frasa kias. Yang kedua, berupa ungkapan atau peribahasa. Kata atau frasa kias yaitu membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya dan memperindah cerita. Itu tujuan dalam kata atau frasa kias. Yang kedua, tujuan adanya ungkapan atau peribahasa, yaitu bertujuan memperkuat latar waktu dan tempat kejadian cerita. Contoh dari kata atau frasa kias. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Raja Patni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Jadi kata-kata kiasnya yaitu terpukul hatinya. Terpukul hatinya sama dengan sangat sedih. 2, berupa ungkapan peribahasa. Contoh, Singa Parepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Di sini ada sebuah kalimat yang mengandung peribahasa. Kata dalam peribahasa ini adalah ameng-ameng. Ameng-ameng sama dengan bermain-main dengan nyawa. Nah, menurut budaya Jawa. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan pada novel sejarah.
Pertanyaan kedua, tulislah sebuah contoh kutipan dari novel sejarah yang menggunakan makna kias dan sebuah contoh kutipan yang menggunakan peribahasa. Jadi kalian menyebutkan satu contoh kutipan yang menggunakan makna kias dan satu contoh kutipan yang menggunakan peribahasa. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.